Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Adapun topik yang berjudul yaitu perkembangan individu dengan anggota kelompok kami yaitu Sunarti Juwita Pakpahan, Rini Natalia Simamora, Remini Sere Hutagaluh. Baiklah, kita akan memasuki topik pembahasan. Yang pertama, hakikat perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Sikap terhadap perubahan-perubahan perkembangan ini dipengaruhi oleh penampilan dan perilaku individu, stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan-perubahan peran, dan pengalaman pribadi. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial. Yang kedua, jenis-jenis perkembangan individu. 1. Perkembangan fisik atau motorik. Perkembangan fisik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang kontrol oleh otak. Terdapat dua macam perkembangan motorik. A. Perkembangan motorik kasar. Kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar dipengaruhi oleh proses kematangan anak. B. Perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Menulis, menggunting, dan menyusun balok adalah contoh-contoh gerakan motorik halus. Yang kedua, perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu kompleksi suasana yang mempengaruhi perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis dan muncul sebelum atau sesudah terjadinya sesuatu. A. Tahap perkembangan gagasan. Pada tahap perkembangan gagasan, ekspresi penyampaian emosi berada di peringkat permulaan. Anak menyampaikan emosinya secara tidak sadar dan keluar dari naluri awal, jadi berada di bawah sadar. Pada tahap ini, seorang anak dapat merasakan sesuatu perasaan tetapi tidak dapat menyatakan mengapa, bagaimana, dan siapa yang menyebabkan timbulnya perasaan tersebut. Emosi yang disampaikan cenderung sebagai respon gerakan fisik. Emosi akan berkembang pada tahap pemikiran. B. Tahap perkembangan pemikiran. Pada tahap ini, seseorang mampu mengaitkan emosi dengan pemikiran. Pengalaman dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami direkam secara langsung sebagai reaksi emosi. Reaksi-reaksi tersebut akan disimpan dalam memori yang akan digunakan dalam proses pemikiran sehingga memiliki kemampuan mengolah emosi. Komunikasi yang dibina dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam pendidikan anak. Dasar pembinaan komunikasi adalah dengan menanamkan pengertian pada diri orang tua bahwa bayi adalah manusia sepenuhnya sejak kelahiran. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisa atau analisis, sintesa atau sintesis, evaluasi atau evaluation. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Perkembangan kognitif anak nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengelola, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan berbahasa atau bahasa lisan maupun isyarat, memahami kata dan berbicara. Kognisi sebagai kapasitas kemampuan berpikir dan segala bentuk pengenalan.
digunakan individu untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya. Menurut Piaget dalam Hergen, BR dan Mathieu Olson tahun 2015, setiap individu mengalami tingkat-tingkat perkembangan intelektual dalam pembelajaran. Tahap-tahap tersebut berdasarkan umur seorang anak. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut. A. Tahap sensorik motor atau 0-2 tahun. Anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indera dan gerakannya. Perilaku bayi pada tahap ini semata-mata berdasarkan pada stimulus yang diterimanya. Pada tahap ini, bayi memiliki dunianya berdasarkan pengamatannya atas dasar gerakan atau aktivitas yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya. B. Tahap preparasional atau 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir sebelum bertindak, meskipun kemampuan berpikirnya belum sampai pada tingkat kemampuan berpikir logis. Masa 2-7 tahun, kehidupan anak juga ditandai dengan sikap egosentris, di mana mereka berpikir subjektif dan tidak mampu melihat objektivitas pandangan orang lain, sehingga mereka sukar menerima pandangan orang lain. C. Tahap konkret 7-11 tahun. Pada umumnya, pada tahap ini, anak-anak sudah memiliki kemampuan memahami konsep konservasi atau konsep of conservancy, yaitu meskipun suatu benda berubah bentuknya, namun massa, jumlah atau volumenya adalah tetap. Anak juga sudah mampu melakukan observasi, menilai, dan mengevaluasi sehingga mereka tidak seegosentris sebelumnya. D. Tahap formal operation atau 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak. Mereka mampu mengajukan hipotesa, menghitung konsekuensi yang mungkin terjadi, serta menguji hipotesa yang mereka buat. Kalau dihadapkan pada suatu persoalan, siswa pada tahap perkembangan formal operasional mampu memformulasikan semua kemungkinan dan menentukan kemungkinan yang mana yang paling mungkin terjadi berdasarkan kemampuan berpikir, analisis, dan logis. Menurut teori perkembangan mental dari Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak, yaitu 1. Tahap sensori motor, yaitu dari lahir sampai usia sekitar 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasi, yaitu dari usia sekitar 2 tahun sampai sekitar 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasi konkret, yaitu dari usia sekitar 7 tahun sampai sekitar 11-12 tahun. Dan yang keempat, tahap operasi formal, yaitu dari usia dari sekitar 11 tahun sampai dewasa. Setiap tahapan perkembangan mental mempunyai sifat atau ciri khas masing-masing. Yang keempat, perkembangan psikososial. Psikososial berkaitan dengan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya, kemampuan anak untuk menyapa dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Aktivitas bermain bagi seorang anak memiliki peran yang cukup besar dalam mengembangkan kecakapan sosialnya sebelum anak mulai berteman. Sikap yang perlu dikembangkan melalui kegiatan bermain antara lain sikap sosial atau mengalahkan ego, mempedulikan orang lain, belajar berkomunikasi atau memahami sifat teman bermain, belajar bekerja sama atau organisasi, belajar menghargai perbedaan, dan belajar kompromi untuk menciptakan harmoni. Berkenaan dengan tahapan perkembangan psikososial pada individu, ada 2 hal yang menjadi perhatian bersama dalam mencermati perkembangan psikososial ini, yaitu pertama, walaupun tiap individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku individu setiap tahapnya. Kedua, budaya dapat berubah seiring dengan waktu. Dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan lain yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhannya. Secara umum, tahapan perkembangan psikososial ini menekankan perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia.
Yang ketiga, perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. Secara teoritis, masa remaja dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama adalah pubertas dan fase kedua adalah adolescence. Fase pertama menitik beratkan pada perkembangan fisik dan seksual, serta pengaruhnya pada gejala psikososial. Sedangkan fase kedua menitik beratkan pada aspek nilai, moral, pandangan fisik, dan hubungan kemasyarakatan. Berdasarkan pada pembagian masa remaja ke dalam dua fase tersebut, pembahasan tugas perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga menitik beratkan pada masa remaja. Fase kedua yaitu fase adolescence, tugas perkembangan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga merupakan tugas yang sangat penting dan harus dapat diselesaikan dengan baik meskipun dirasakan sangat berat. Baiklah, demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kata maupun tulisan yang salah, saya mohon minta maaf. Terima kasih, shalom bagi kita semua.